Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah akhirnya bisa tampil lagi di channel YouTube Waiting Strategy. Sekedar mengingatkan bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang belum subscribe, tolong dibantu ya guys, dibantu subscribe. Dan bagi rekan-rekan juga yang ingin gabung di grup Telegram kita, bisa join grup di bit.ly garis miring waiting strategy, dan dijamin jadi grupnya memang grup gratisan ya, tapi insya Allah ilmunya ya memadai untuk teman-teman akhirnya bisa menjadi trader dan menghasilkan. Perkenalkan, saya sendiri dengan ID Telegram @bragarash sebagai owner lah atau founder dari Waiting Strategy bersama 11 teman-teman lainnya. Pada grup ini atau channel ini juga kita akan berbagi tentang dunia trading. Memang masih untuk para newbie mungkin ya, teman-teman trader baru yang cocok mungkin. Untuk yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin ini hal-hal yang sudah biasa gitu ya. Tapi bagi teman-teman newbie mungkin ini bisa dijadikan patokan atau media belajar buat teman-teman menambah ilmu gitu ya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang merasakan ada manfaatnya, tolong bantu subscribe ya guys, oke. Dan kemudian Anda juga kiranya ada rekan-rekan yang merasa perlu atas materi ini, silakan bantu di share juga. Oke. Untuk materi malam ini kita akan belajar atau sharing tentang support dan resisten. Sebenarnya ini sudah banyak ya dibahas oleh rekan-rekan para master atau senior ya. Cuma saya sebagai newbie berpikir ternyata materi ini juga cukup penting untuk bisa dipahamin atau dikuasai oleh para trader-trader baru gitu. Saya sendiri belum lama masuk ke dunia trading, belum sampai setahun, malahan mungkin kayaknya juga belum 6 bulan deh. Oke. Di awal-awal memang merasa kesulitan, juga bingung, ikut kelas ke sana kemari, malahan sampai mencoba untuk bisa open atau entry di setiap candle gitu. Tapi kok kayaknya hatinya deg-degan gitu ya, nggak tenang gitu. Atau malahan jadinya 1 hari win, 2 hari win gitu ya, 2, 3, 4, dan berikutnya jadi loss gitu. Nah, coba mencari kesana kemari, kemudian dari banyak yang ditemukan ternyata support dan resistance ini adalah ilmu dasar yang harus bisa dikuasai oleh kita para newbie yang ingin menjadi seorang trader gitu ya. Nah, jadi malam ini kita akan sharing tentang support dan resisten ya. Mudah-mudahan bisa jadi sumber inspirasi atau ilmu baru buat rekan-rekan sekalian. Oke, jangan lupa dibantu di subscribe ya guys, sebagai dukungan moral buat kita untuk bisa terus kembangkan channel ini. Dan juga tetap masih mengingatkan, andai ada rekan-rekan yang ingin bergabung di grup Telegram, bisa gabung di Telegram kita. Tinggal cari aja, ketik aja bit.ly garis miring waiting strategy. Oke, grupnya gratis. Dan di grup ini memang kita bagi 2 kelas lah ya, 2 grup. Grup pertama adalah grup dasar gitu yang tidak mengajarkan bagaimana entry, tapi salah satunya adalah materi yang akan kita sharing sekarang tentang apa itu support dan resisten sebagai materi dasar. Di ujung materi tentang support dan resisten ini memang ada tugas yang harus teman-teman selesaikan sebagai bukti keseriusan dan juga
Ini penting tentang pemahaman support dan resistennya karena ini nanti sebagai modal buat kita bisa entry di market gitu ya. Sangat sederhana sih sebenarnya, tinggal perlu latihan. Jadi seperti orang-orang bilang sih ulah bisa karena biasa gitu ya. Oke. Kenapa kita namakan waiting strategy? Ini karena memang tugas kita hanya menunggu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan momen kalau kita klik buy maka dia akan terbang gitu ya. Mau ditiup kayak apa juga gitu. Atau kemudian kalau ketik sell maka dia akan langsung turun, ya enggak sesederhana itu. Tapi ternyata ada ilmu dasar yang kira-kira kita harus bisa pahamin. Nah, ini yang kita coba sharingkan yaitu tentang support and resistance gitu ya. Oke, buat mempersingkat waktu kita coba mulai. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan jadi manfaat dan memberikan penambahan pemahaman buat teman-teman yang lain. Oke. Buat yang baru mau gabung di grup silahkan sekali lagi bisa gabung di grup kita bit.ly /waiting strategy ya. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dari definisi dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya support dan resisten itu? Kalau secara bahasanya ceritanya bahwa support merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan turunnya harga. Kalau saya bilangnya secara sederhana sebenarnya merupakan harga terendah gitu ya dari kondisi suatu market pada area dan waktu tertentu. Kenapa saya bilang area dan waktu? Karena pada durasi yang berbeda gitu ya. Anggap misalkan jam sekarang gitu, misalkan jam 20 gitu, 20.00, mungkin dia menjadi support tapi kemudian eh, bergeser sedikit candlenya sudah tidak support gitu ya kira-kira. Mungkin akan menjadi resisten kemudian dan lain sebagainya. Jadi penentuannya adalah pada area dan waktu tertentu ya. Oke. Itu sedikit tentang support gitu ya. Jadi pada saat sebuah candle kita kondisikan pada kondisi support maka tidak mungkin lagi terjadi harga terendah dari suatu market gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya tentang resisten. Resisten merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut supply cukup besar untuk menghentikan naiknya harga. Nah, kalau saya sih bilangnya jadi ini adalah harga tertinggi lah dari suatu market pada area dan waktu tertentu. Oke, mudah-mudahan dari definisi ini bisa sedikit dipahamin ya. Jadi saat sesuatu itu dikategorikan masuk resisten, maka posisinya sudah tertinggi. Jadi eh, tidak bisa lagi market menembus. Itulah kira-kira ya. Oke, sederhananya. Nanti kita akan pelajari lagi tentang breakout dan lain sebagainya pada slide-slide di belakang ya. Oke. Tentang definisi mudah-mudahan bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke. Nah, kita sekarang akan coba contoh tentang support. Kita akan langsung aplikasikan ke candle gitu. Oke. Nah, candlenya seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di slide. Ini kalau nggak salah tadi saya buka itu Ethereum sekitar jam 8 pagi lah. Oke, nanti bisa dicek deh. Oke. Saya sendiri trading banyaknya di kripto ya. Karena saya lihat Jumat atau Sabtu Minggu juga tetap buka, jadi saya pikir ya sudah, saya konsisten saja di kripto gitu. Nah, kalau melihat candle seperti ini, kira-kira di mana sih supportnya gitu ya? Nah, inilah ya. Inilah kira-kira supportnya gitu. Terlihat dari garis-garis putih itu, lingkaran-lingkaran putih itu, dimana candle sudah tidak bisa menembus lagi, terus balik mantul ke atas gitu. Jadi pada semua titik support akan terjadi hal seperti itu gitu ya. Oke. Bisa paham ya? Mudah-mudahan insyaallah. Oke. Nah, kalau menggunakan garis, karena kita anggap bahwa support itu sebuah area gitu ya. Dengan garis bantu kira-kira begitu. Ya.
yang garis merah ini. Oke. Nah, sekarang untuk resistennya. Dengan menggunakan candle yang sama, kita akan bisa melihat di mana sebenarnya resistennya. Oke. Nah, ini dia resistennya. Ya. Jadi pada satu pergerakan candle ataupun market begitu, kalau dilihat dalam rangkaian candle, itu akan selalu terbentuk sebuah resisten dan support gitu. Jadi akan ada harga tertinggi dan harga terendah dari suatu market. Nah, ini dia ya. Bila menggunakan resisten seperti itu, garis bantunya ya. Oke. Sorry. Oke. Ya, ini ya resistennya. Nah, ini dia. Jadi kalau dilihat yang lingkaran merah itu adalah titik support, kemudian yang hijau adalah titik resisten. Jadi pada saat candle sudah di harga terendah atau support pasti akan memantul ke atas. Kemudian pada saat menyentuh resistennya, dia akan memantul ke bawah gitu ya. Ini dia. Oke, di titik ini gitu. Dia turun gitu ya. Terus kemudian menyentuh di resisten. Oke. Naik gitu ya. Turun lagi, naik gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Mudah-mudahan jelas sampai sini. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya atau bagian dari support dan resistennya. Itu yang kita sebut dengan breakout gitu ya, atau tembus lah bahasa bahasa sederhananya. Ini dia. Bayangkan sekarang kita akan coba membuat garis resisten. Oke, nah ini dia areanya kayak begitu, seperti ini ya. Ini resistennya. Oke, kita asumsikan menggunakan garis bantu. Nah, saat candle menyentuh dan kemudian menembus garis support garis breakout yang kita buat gitu, maka tertembusnya ini yang kemudian kita kenal dengan breakout, atau kalau nanti di grup kita sering bilang istilahnya BO gitu ya. Nih. Jadi kalau dia garis resisten tertembus, maka candle akan ke atas gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat kalau ternyata kejadiannya pada garis support gitu ya. Oke, ini supportnya ya. Yang titik-titik itu. Bisa teman-teman lihat. Nah, kalau kita buatkan garis seperti ini ada garis supportnya. Oke. Nah, pada fase ini yang kita bilang terjadi breakout gitu ya. Candle menembus garis support dari atas ke bawah gitu. Walaupun kemudian pada titik tertentu dia akan kembali memantul gitu. Oke. Nah, kemudian di area yang lain garis support yang kita bikin juga kemudian akan tertembus lagi gitu ya. Nah, proses tertembus atau breakoutnya ini itu bila dengan menggunakan garis bantu berupa garis support ini akan terlihat jelas gitu dan menjadi sebuah bantuan buat kita menentukan sebuah entry gitu ya. Oke. Nah, sampai sini berarti kita sudah belajar satu tentang support, tentang resisten, juga kemudian tentang proses breakout gitu ya. Oke. Nah, ini kita bertambah lagi mempelajari tentang support yang menjadi resisten. Kalau bahasa tenarnya orang-orang banyak bilang SBR sebenarnya. Support become resistant gitu ya. Bahasa kerennya. Oke. Kita akan lihat contoh kasusnya pada market seperti ini ya. Oke, nah ini dia. Oke. Pada keadaan tertentu ini menjadi support, kemudian garis support, dan di sebelah kiri jauh sebelah sana dia ada titik support lainnya gitu ya. Oke. Nah, tapi kemudian ternyata dengan menggunakan garis yang sama di satu keadaan atau satu area dan waktu tertentu ini berubah menjadi resisten gitu ya. Nah, saat awalnya support,
memantul ke atas. Oke. Nah, ini juga berarti resisten sebenarnya. Oke. Kemudian turun. Nah, pada fase ini dia sempat menjadi resisten. Oke. Dan kemudian tertembus gitu ya. Nah, ini garis ini yang kita bilang sebuah support menjadi resisten. Yang tadinya area garis ini adalah area support, tapi pada waktu tertentu ternyata dia berubah menjadi resisten ya. Oke. Nah, selain support menjadi resisten berarti memang ada kebalikannya, yaitu saat resisten menjadi support ya. Coba nanti teman-teman cari ya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita sharing tentang swing high dan swing low. Ini berarti proses ayunan lah ya, mengayun pada titik tertinggi dan mengayun pada titik terendah gitu. Sebenarnya buat apa fungsinya mengenali swing high dan swing low? Karena ini kita peruntukkan untuk membuat patokan dalam menentukan area atau pembuatan garis support dan resisten. Oke. Kita kembali ke candle sebentar ya. Nah, bisa diperhatikan seperti candle ini yang teman-teman lihat di slide, yang lingkaran hijau itu. Nah, apa itu tadi dikenalnya? Ya, betul. Itu adalah resisten ya. Oke. Itu adalah area-area resisten. Nah, area inilah yang kemudian kita bilang sebagai swing high ya. Terjadi ayunan gitu. Oke. Nah, mengayun. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Bentar ya. Oke. Ini dia swing high-nya ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dan yang satu lagi kita tentang swing low. Swing low ini terjadi pada area support. Betul, betul sekali. Jadi dia akan mengayun pada kondisi dari bawah ke atas gitu ya. Nah, itu daerah swing low-nya. Oke. Nah, kedua swing high ataupun swing low ini adalah benar-benar harus menjadi patokan dalam pembuatan garis support dan resisten. Setelah ini, slide ini kita akan sharing tentang dasar penentuan proses atau pembuatan dari garis support dan resisten. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, gunakan minimum 2 titik. Makna dari 2 titik itu adalah kalau membuat garis support berarti 2 swing low ya, minimal. Kemudian apabila membuat garis resisten berarti teman-teman memerlukan minimal 2, ya betul, 2 swing high ya. 2 swing high. Semakin banyak mengenai titik-titik atau bagian dari candle, maka memiliki akurasi lebih baik. Artinya kalau ternyata bisa ada 3 atau 4 dari swing high atau swing low gitu, biasanya memiliki akurasi yang lebih tinggi. Kita mundur sebentar ya. Oke. Pada kondisi ini ya, kondisi swing low, jadi teman-teman minimal harus memiliki 2 swing low ya. Nanti bisa seperti ini. Oke. Contohnya gini ya. 2 swing low. Ini 1, ini 2 gitu ya. Kita ganti dulu warnanya. Oke. Nah, misalkan ini gitu ya. Jadi bisa garis seperti ini. Oke. Jadi minimal 2 swing low. Nah, contoh kalau posisi yang ini. Posisi yang ini ya. Oke. Nah, bagaimana gambarnya? Berarti dia bisa 3 lah kira-kira ya. Hmm.
ini ya. Tuh, gitu ya. Oke, sorry ini garis lurus. Wah, ada panggilan masuk sebentar. Oke, nah ini ya, 2 swing low. Oke, ini bisa 3 ya, 1, 2, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini bisa 2 gitu ya. Oke, ya. Nah, baik lagi. Terus yang kedua, ada di titik atau area tidak selamanya rata gitu ya. Kayak tadi. Jadi nanti ada yang kena atas ekornya atau sumbunya gitu. Ada juga yang ternyata kena bagian ujung dari body atau close price-nya mungkin. Nah, itu tidak masalah ya. Jadi area yang dikenai oleh garis horizontal ataupun trend line tidak harus pada bagian yang sama. Ada kalanya mengenai sumbu, ekor ataupun body dari candle ya. Ini misalkan pada kondisi di sini itu akan kena atas sumbu yang hijau gitu. Tapi pada saat kondisi di sini dia akan kena dari close price-nya candle merah dan itu tidak masalah ya. Karena memang satuannya adalah sebenarnya area gitu ya. Oke. Berikutnya yang ketiga. Jadi SNR adalah area ataupun zona. Jadi bukan sekedar melihat titik dari suatu garis tipis gitu ya. Jadi dia adalah harus dibayangkan sebagai sebuah area ataupun zona. Kalau tadi berarti bisa dari sumbu sampai dengan close price terdekat gitu dari sebuah candlenya. Oke. Nah, syarat keempat dalam pembuatan support dan resisten itu tidak dipaksakan. Artinya suatu momen atau market tidak sesuai atau membingungkan saat akan dibuat horizontal line atau trend line, maka diabaikan saja dan diganti momennya. Jadi tidak usah dipaksakan teman-teman menemukan di mana support dan resistennya kalau kesulitan. Yang penting tolong diingat, satu minimal harus menggunakan 2 titik, baik itu swing high ataupun swing low. Ya, kemudian tidak usah bingung mengenai sumbu ataupun body. Semakin banyak area titik yang kena itu jauh lebih baik. Oke. Nah, kira-kira materi tentang support dan resisten kita sampai malam ini adalah hanya sampai di sini. Jadi kita sekarang sudah mulai bisa mengenal apa itu support, apa itu resisten gitu ya. Terus kemudian di mana itu swing high, di mana itu swing low, juga apa fungsi sebenarnya dari swing high dan swing low. Terus kemudian ada kondisi di mana support menjadi resisten atau kemudian resisten menjadi support gitu ya. Oke. Nah, seperti yang disampaikan di grup, teman-teman punya tugas untuk bisa naik kelas, yaitu salah satunya dan banyak sebenarnya kalau nggak salah ada 6, untuk jelasnya ada di grup ya. Ini sebagai modal buat teman-teman nanti bisa entry sebenarnya. Jadi tanpa menguasai support dan resisten akan terlalu beresiko lah ya. Dan ternyata dengan modal support dan resisten juga teman-teman sudah bisa menghasilkan uang dari dunia trading gitu. Nah, insya Allah kita ada materi-materi lainnya. Nanti akan ada materi khusus malahan yang membahas penggunaan trend line ya, khusus pada momen-momen candle yang bergerak naik gitu ya ataupun turun dengan bentuk kemiringan gitu. Itu akan kita bahas khusus nanti pada satu materi lainnya. Oke. Cukup sekian untuk materi kita malam ini dan untuk materi support dan resistennya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi materi ini dibuat sebagai dukungan dari sebuah materi di grup. Tapi silakan bagi rekan-rekan yang di luar grup juga ingin mempelajari ini, persilahkan. Juga bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di grup juga silakan bergabung di Telegram kita. Bisa ketik bit.ly/waiting strategy pakai Y ya. Seperti yang ada yang di slide.
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita akan coba membahas di grup, baik di grup Telegram ataupun grup Discord. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.